Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, para juri, rekan-rekan debat yang saya hormati. Di sini saya sebagai pembicara pertama dari kubu kontra. Pada waktu ini, saya izin menyampaikan pendapat saya yang berlawanan dengan mosi Dewan ini percaya bahwa pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial lebih baik dibanding hanya berfokus pada kemampuan kognitif akademik. Sebelum kita masuk ke poin utama, biarkan saya menjelaskan apa itu kognitif. Kognitif adalah cara kerja untuk menyelesaikan soal atau masalah. Seperti di contoh kasus yang sering kita temui, di mana kita mempunyai suatu masalah dan kita berpikir cara untuk keluarnya. Seperti beberapa masalah yang ada di kehidupan sehari-hari dan kita menyelesaikannya dengan cara kognitif. Jadi yang bisa kita simpulkan, kognitif akademik adalah pembelajaran yang berfokus dalam mengerjakan soal atau menyelesaikan masalah. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya menolak pendapat Dewan yang menyatakan bahwa Dewan ini percaya bahwa pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial lebih baik dibanding hanya berfokus pada kemampuan kognitif akademik. Dikarenakan yang pertama, pentingnya dasar akademik yang kuat. Dasar akademik merupakan suatu hal yang wajib kita pelajari, dan dasar akademik itu hanya ada pada kognitif akademik, tidak dengan praktik sosial. Karena semisal kita tidak punya dasar akademik, kita tidak bisa belajar praktik sosial dan pengembangan keterampilan. Yang kedua, kurangnya kesiapan untuk pendidikan lanjutan. Dikarenakan keterampilan pengembangan keterampilan dan praktik sosial, kesiapan untuk pendidikan lanjutan kurang, karena di Indonesia sendiri itu untuk pendidikan lanjutan masih mengikuti tes-tes yang menggunakan kognitif akademik, bukan pengembangan keterampilan maupun praktik sosial. Yang ketiga, pengembangan berpikir kritis yang kurang. Dikarenakan berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial, kita jadi kekurangan soal dan kekurangan masalah untuk diselesaikan, dan juga itu akan berdampak pada kehidupan kita selanjutnya pada saat di masyarakat, di mana kita mendapatkan masalah tetapi kita tidak bisa menyelesaikannya. Yang keempat, standar pengukuran yang tidak jelas. Dikarenakan terlalu fokus ke pengembangan keterampilan dan praktik sosial, kita jadi tidak punya pengukuran yang jelas bagaimana kita di masyarakat. Karena pengukuran yang jelas hanya bisa didapatkan dengan persoalan, kita menjawab persoalan maupun kita menyelesaikan masalah. Yang kelima, mobilitas sosial ekonomi yang lebih rendah. Dikarenakan mobilitas sosial ekonomi yang lebih rendah ini dikarenakan selama kita mengembangkan keterampilan dan praktik sosial, kita tidak mendapatkan cara-cara untuk menyelesaikan masalah yang ada di sana, seperti poin keempat tadi. Maka dari itu kita tidak akan mendapatkan jabatan yang tinggi dengan gaji yang lumayan tinggi, karena semakin tinggi jabatan semakin digunakan pula kognitif akademik. Dan yang keenam, yang terakhir, kemampuan beradaptasi dalam perubahan teknologi yang minim. Dikarenakan teknologi itu harus menggunakan kognitif akademik yang lumayan tinggi, maka dari itu orang-orang dengan kognitif akademik yang kurang itu tidak akan beradaptasi dengan perubahan teknologi yang sudah maju. Dengan penjelasan yang sudah saya jabarkan, meskipun pengembangan keterampilan dan praktik sosial memiliki peran penting dalam pendidikan, tetapi pendidikan yang berfokus pada kemampuan kognitif akademik tidak boleh diabaikan sama sekali. Kemampuan kognitif akademik memberikan dasar mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan mempersiapkan siswa untuk pendidikan lanjutan serta dunia kerja yang sangat-sangat kompetitif. Pendidikan akademik juga menawarkan standar pengukuran yang jelas, memungkinkan mobilitas sosial dan ekonomi, serta menyiapkan siswa dengan perubahan teknologi dan tantangan global. Dengan mempertimbangkan
pentingnya keseimbangan dalam pendidikan, kemampuan kognitif akademik tetap menjadi esensi utama dalam membentuk individu yang cerdas, kritis, serta siap menghadapi masa depan. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.